Bab 337 Keuntungan. Yu Sangrong memandangnya dan berkata, terima kasih atas masalahmu. Petik 2. Zhou Jifeng buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, bukan apa-apa. Petik 2. Zhou Jifeng tersentuh melihat kebaikan Yu Sangrong. Dia tidak pernah berterima kasih atas usahanya selama berada di Evil Sky Pavilion. Karena alasan ini, dia memutuskan untuk mengingatkan Yu Sangrong. Kawan terkasih. Petik 2. Orang yang berada di dalam gua itu adalah Tuan ke-8 Pavilion Langit Jahat. Mohon maaf atas sikapnya. Petik 2. Yu Sangrong sedikit mengangguk. Kemudian, dia berjalan melewati penghalang Cave of Reflection dengan tenang. Saat dia mendengar langkah kaki mendekat, Zhu Honggong, yang dengan susah payah berkultivasi di dinding, melompat ke dalam amarah dan mengutuk, "Hei, tidakkah kamu mendengar apa yang saya katakan?" Dia bangkit dan mengangkat suaranya saat dia berkata, "Aku," tubuhnya membeku di tengah putaran, dan matanya membelalak. Dia tercengang saat melihat pendatang baru itu. Yu Sangrong memandang Zhu Honggong sambil tersenyum. Dia tidak mengatakan apapun. Zhu Honggong butuh beberapa saat untuk bereaksi. Ketika dia sadar kembali, dia dengan cepat mengganti topik. "Kakak kedua, apakah Anda sudah mencuci kaki Anda? Aku akan mengambilkan air untukmu." Setelah dia selesai berbicara, dia membungkuk dengan ekspresi memikat di wajahnya sebelum dia berjalan ke pintu masuk gua. Ketika Zhu Honggong berada di pintu masuk gua, suara Yu Sangrong terdengar. "Kembali ke sini." Petik 2. Gedebuk. Zhu Honggong berbalik dan segera berlutut. Wajahnya berlinang air mata saat dia berkata, "Kakak kedua, saya salah. Tidak perlu gugup. Saya tidak menyalahkan Anda. Selain itu, basis kultivasi saya disegel. Apa yang Anda takutkan?" Yu Sangrong berjalan ke bangku batu dan perlahan duduk. Pikirannya tidak begitu penting. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sedih setelah dibawa kembali ke Pavilion Langit Jahat oleh tuannya. Apalagi dia adalah kakak laki-laki. Dia tidak akan menahan ini melawan Zhu Honggong. Sayangnya, Zhu Honggong tampaknya tidak memahami pikiran Yu Sangrong. Dia terus berkata dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya, "Kakak senior, ini benar-benar salahku." Memukul. Zhu Honggong menamparkan dirinya sendiri tanpa ampun. Memukul. Zhu Honggong merasa itu tidak cukup sehingga dia menamparkan dirinya lagi. Setelah mendengar suara-suara aneh itu, Zhou Jifeng berjalan mendekat untuk melihat-lihat. Adegan yang menyapa matanya membuatnya tertegun. Ditambah dengan percakapan keduanya di dalam gua, dia akan menjadi bodoh jika dia masih tidak bisa memahami situasinya. Dia terkejut karena lututnya lemas. Setelah dia berdiri, dia dengan cepat berlari menuju Evil Sky Pavilion. Yu Sangrong sedikit mengernyit. Dia menatap Zhu Honggong, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Sudah cukup." Zhu Honggong sangat gembira. "Terima kasih atas kemurahan hati Anda, kakak kedua." Setelah dia mengatakan itu, dia terkekeh. "Saya akan memberikan diri saya tamparan lagi, untuk ukuran yang baik." Petik 2. Memukul. Setelah menghukum dirinya sendiri, Zhu Honggong bangkit. Kemudian, dia berjalan dengan hormat ke sisi Yu Sangrong dan berdiri di samping Yu Sangrong seolah-olah dia adalah seorang pelayan. Yu Sangrong berkata dengan nada lembut, "Kakak muda ke-8, kalau dipikir-pikir, sudah lama sekali sejak kita tidak bertemu." Petik 2. Kakak kedua, pergerakan dan keberadaanmu selalu sulit dipahami. Bagaimana saya bisa memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda? Petik 2. Yu Sangrong tersenyum. Dia menunjuk ke tempat di seberangnya dan berkata, "Duduk." Petik 2. "Saya nyaman berdiri di sini. Kamu sudah berada di Cave of Reflection selama ini?" Yu Sangrong bertanya. "Iya, aku sedang dihukum," jawab Zhu Honggong. Yu Sangrong memandang Zhu Honggong. Dia bisa merasakan perbedaan aura Zhu Honggong. Sedikit kejutan bisa terdengar di suaranya saat dia berkata, "Dekat dengan alam pengadilan divine." Dia tahu bahwa metode kultivasi Zhu Honggong hanya memiliki 7 lapisan. Sutra yang paling penting, 2 lapisan terakhir, telah hilang. Hampir tidak mungkin bagi Zhu Honggong untuk memasuki alam kesengsaraan divinity baru lahir ketika metode kultivasinya rusak. Zhu Honggong menggaruk kepalanya dan berkata, "Guru mengajari saya 2 sutra terakhir. Dia juga berkata bahwa saya bisa pindah ke Pavilion Selatan jika saya berhasil menerobos." Petik 2. Yu Sangrong tercengang. "Guru mengajari Anda metode kultivasi Anda?" Zhu Honggong mengangguk berulang kali. Yu Sangrong mengerutkan kening. Dia tidak begitu percaya ini. Ketika dia melihat ekspresi kakak kedua, Zhu Honggong bertanya, "Kakak kedua, apa yang membawamu ke sini ke Pavilion Langit Jahat?" Yu Sangrong tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia mendongak dan melirik Zhu Honggong. Zhu Honggong mengulurkan tangan dan dengan tegas menamparkan dirinya sendiri lagi. "Kesalahanku." Sepertinya dia telah menyentuh bagian yang sakit pada kakak seniornya. Namun, Yu Sangrong tidak keberatan. Sebaliknya, dia berkata, "Saya kehabisan keberuntungan." Petik 2. "Oh,
Su Honggong menggaruk kepalanya. Dia bingung. Apa hubungannya kembalinya kakak seniornya ke Evil Sky Pavilion dengan keberuntungannya? Di dalam pavilion timur, Lu Zhou berjalan ke meja lagi. Dia melihat gambar perkamen. Gambar tersebut akhirnya menunjukkan beberapa perubahan. Terlepas dari garis besar ibu kota surgawi dan makam pedang, area yang muncul kali ini adalah sudut barat laut Provinsi Yong. Ada juga simbol dari sebilah rumput di peta. Garis besar sudut barat laut Provinsi Yong tidak jelas, tapi dia bisa memperkirakan di mana letaknya. Sebagai transmigrator, membaca peta adalah keterampilan dasar. Melilot, Lu Zhou memandang simbol kecil itu dengan curiga. Dia tiba-tiba teringat pemberitahuan dari sistem sejak lama. Setiap tindakannya dapat memicu misi. Dengan kata lain, tertangkapnya Yu Sangrong memicu misi melilot. Lu Zhou tidak lagi melihat peta itu. Sebaliknya, dia berbalik dan duduk dengan menyilangkan kaki. Dia membuka menu misi. Kemudian, dia melihat misi utama, mendisiplinkan Yu Sangrong. Ada dua sub-misi. Yang pertama adalah The Melilot's Life. Yang kedua adalah, gulungan penulisan surgawi terbuka baru. Lu Zhou diam-diam menegaskan pikirannya. Namun, dari komunikasinya baru-baru ini dengan Yu Sangrong, mereka tampaknya tidak mengalami konflik sama sekali. Ji Tiandao ingin membunuh Yu Sangrong. Lu Zhou merenungkan hal ini sambil membelai jenggotnya. Itu adalah tugas seorang guru untuk menyelesaikan masalah siswanya. Mengapa Ji Tiandao ingin membunuh murid-muridnya? Ding! Su Honggong dihukum. Hadiah, 50 poin prestasi. Lu Zhou sedikit terdiam. Dia tidak berharap mendapatkan lebih banyak poin prestasi saat ini. Namun, poin pahala yang dia peroleh dari mendisiplinkan Su Honggong jelas lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Lu Zhou memutuskan untuk tidak menyusahkan dirinya sendiri atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki jawaban langsung. Sebagai gantinya, dia melihat nomor barangnya. Nama, Lu Zhou. Ras, manusia. Basis kultivasi, Dao Transforming Divine Core Ranah. Poin pahala, 20.750 avatar, 9 transformasi Yin Yang. Sisa hidup, 6.575 hari. Item, kartu serangan mematikan X2, kartu sempurna X2, kartu blok kritis X62 pasif kartu binding cage X4, refining talisman X1, kartu uji coba bentuk puncak Ji Tiandao X1, Wizard, Bian, kartu pemulihan kritis, kartu binding cage yang diperkuat X2, kartu penyembuhan kritis yang diperkuat X2, Thunder Blast X2, kartu pembalikan X22. Senjata, tanpa nama, pemotong kehidupan, kotak noda air mata, kocokan ekor kuda giok, manik-manik doa Buddha. Metode kultivasi, 3 gulungan tulisan surgawi. Dari membuka kunci kotak harta karun dan pembunuhan 10 jenderal besar yang berada di bawah pengaruh Moli di Villa Taat, dia mendapatkan banyak keuntungan. Avatarnya masih 9 transformasi Yin Yang. Jika dia ingin memasuki alam Naschen Divinity Tribulation, dia harus mendapatkan avatar 100 Tribulations Insight. Lu Zhou membuka menu kartu item. Serangan mematikan, 3.000. Sempurna, 2.500. Cage Bin, 1.500. Penyembuhan kritis, 1.500. Thunder Blast, 1.200. Lu Zhou mengerutkan kening. Sistem tersebut jelas memaksanya untuk berhemat dengan penggunaan kartunya. Hadiah dari membunuh seorang kultivator besar hanyalah 1.500 poin, namun, saya membutuhkan 3.000 poin untuk membeli satu kartu, adakah orang yang dapat terus hidup dengan kesepakatan yang kalah ini? Namun, ini juga hal yang bagus. Sekarang, Lu Zhou punya alasan untuk meningkatkan kekuatannya. Sudah larut, Lu Zhou melihat dua misi tersebut. Kemudian, dia menutup matanya dan memasuki kondisi meditasi tulisan surgawi. Menurut pengalaman sebelumnya, tank dengan kekuatan luar biasa akan memberinya 2 kekuatan teknik besar. Dia juga bisa memilih untuk menggunakan semuanya dalam satu ledakan besar, yang akan sangat meningkatkan kekuatan serangannya. Jika dia menggunakan senjatanya, sepotong kekuatan luar biasa akan memungkinkan dia untuk membunuh lawannya. Juga, dia bisa mengendalikan kekuatannya yang luar biasa sehingga itu hanya menetes keluar. Jika dia pernah menemukan dirinya di dalam formasi 10 terminal lagi, kekuatan luar biasa adalah kepercayaan terbesarnya. Kartu itemnya akan sangat tidak berguna. Waktu berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, Lu Zhou membuka matanya. Dia telah kehilangan waktu saat dia bermeditasi. Ding! Bermeditasi pada gulungan manusia dari 3 gulungan tulisan surgawi 200 kali. Memperoleh tulisan surgawi terbuka, bagian 1. Petik 2. Bab 338 Jalur Pedang Yu Sangrong. Lu Zhou mengangguk puas. Menurut pola ini, setiap kali dia bermeditasi pada tulisan surgawi 100 kali, dia akan mendapatkan satu gulungan tulisan surgawi terbuka. Namun, sistem kali ini tampak pelit. Dia hanya diberi, bagian 1, 100 pengulangan itu tidak singkat. Yah, sejujurnya, dia bisa dengan mudah mencapai 100 pengulangan sekarang karena dia memikirkannya.
Ledakan, ledakan, ledakan. Keributan keras bergema di luar. Sebelum Lu Zhou sempat bertanya apa yang sedang terjadi, sebuah suara terdengar. Master Pavilion, saya pikir Pak ke-8 telah mencapai terobosan. Petik 2. Baik, Lu Zhou berdiri perlahan dan berjalan keluar dari Pavilion Timur dengan tangan di punggung. Dalam hati, dia merasa tidak bisa berkata-kata. Mungkinkah murid-muridnya yang mampu berkeliaran dengan bebas di luar lebih mudah menerobos? Zhao Yue tinggal di gunung hampir sepanjang waktu. Dia juga menghabiskan banyak sesi mengajarinya setelah dia kembali ke Evil Sky Pavilion. Dia bahkan membersihkan racun dingin dari tubuhnya. Logikanya, dengan guru yang mengajar muridnya secara pribadi, dia seharusnya mendapat terobosan. Namun, Zhu Honggong, Old Eight, mengalahkannya. Sedangkan di dalam Cave of Reflection, Zhu Honggong, Old Eight, sangat bersemangat. Ekspresi gembira dapat dilihat di wajahnya saat dia melihat avatar wawasan ratusan kesengsaraan yang telah melalui banyak kesulitan untuk dia bentuk. Meskipun avatar tersebut belum memiliki daun dan lebih pendek darinya, itu masih merupakan avatar 100 Tribulations Insight. Dia menemukan Golden Lotus yang botak enak dipandang. Terima kasih atas petunjuknya, kakak senior kedua. Zhu Honggong membungkuk dalam-dalam pada Yu Sangrong. Yu Sangrong duduk di bangku batu. Tangan kirinya ada di pedang panjang umur yang diletakkan di atas meja. Dia tersenyum tipis dan berkata, kamu berbakat untuk memulai. Meskipun metode kultivasi Anda sebelumnya salah, itu membantu Anda mengumpulkan banyak primal ki. Tunik Zen telah banyak membantu Anda juga. Petik 2. Kamu benar, kakak senior kedua, dalam hatiku, kamu yang terkuat. Zhu Honggong langsung beralih ke mode sanjungannya. Yu Sangrong meliriknya dan berkata dengan datar, begitukah? Zhu Honggong buru-buru berkata, saya tidak berbohong. Semua yang saya katakan berasal dari hati saya, kakak kedua, tolong jangan mengejek saya. Aku tidak mungkin membodohimu dengan otakku ini. Zhu Honggong masih menyanjung Yu Sangrong saat sebuah suara terdengar di udara. Salam, kakak kedua, itu tidak lain adalah Duan Museng. Dia berdiri di luar gua refleksi dengan tombak tuan di tangannya. Pada saat yang sama, Leng Luo, Hua Wudao, Hua Yuexing, Pan Litian, dan yang lainnya juga muncul di dekat gua refleksi. Mereka penasaran setelah mendengar keributan yang disebabkan oleh Pan Zong. Mereka telah tiba ketika Duan Museng. Hampir tidak mungkin bagi mereka untuk tidak ingin tahu tentang pendekar pedang jenius yang bakatnya mengejutkan dunia. Sebagai tamu, Duan Xing menjaga jarak dan mengawasi dari pinggir lapangan. Hampir tidak mungkin bagi mereka untuk tidak penasaran dengan pendekar pedang jenius yang mengejutkan dunia. Kakak muda ketiga, kamu tidak berubah sama sekali. Yu Sangrong muncul di dekat pintu masuk gua refleksi. Dia menyilangkan lengannya dan membalas salam. Duan Museng menangkupkan tinjunya ke arah Yu Sangrong lagi dan berkata, aku mendengar dari Pan Zong bahwa kamu ditangkap oleh Tuan dan dikurung di gua refleksi. Sebagai adik laki-laki Anda, hanya pantas bagi saya untuk mengunjungi Anda. Kata-katanya syarat dengan implikasi. Di permukaan, dia cukup hormat dan sopan. Namun, seseorang tidak bisa membantu tetapi merasa ada sedikit ejekan juga setelah mendengarkan kata-katanya. Pan Zong yang berdiri di dekatnya sedikit gemetar saat mendengar ini. Mengapa saya? Saya memberitahu semua orang karena kebaikan. Mengapa Pak ketiga membuatnya terdengar seperti saya memiliki motif tersembunyi? Petik 1. Pan Litian meraih lengan Pan Zong. Dia bertanya dengan kesal, apa yang kamu takuti? Aku bukan, Pan yang berusia 0 tahun. Ini tuan kedua yang sedang kita bicarakan, kata Pan Zong, benar-benar tanpa kepercayaan. Aku tahu. Pan Litian berbalik untuk melihatnya. Apakah kamu tidak takut? Tidak juga, namun, siapa yang tidak dengan hormat takut pada seorang ahli? Pan Litian bertanya. Inilah pria yang membuat ketakutan terdengar puitis. Pan Zong memutar matanya tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Pan Litian telah menjelajahi negeri-negeri itu dan sering mengalami kematian. Dia bahkan pergi ke Black Forest. Bisa dipercaya jika Pan Litian mengatakan dia tidak takut. Dia telah menghabiskan beberapa waktu dengan Pan Litian sehingga dia telah mendengar Pan Litian membual tentang masa lalunya berkali-kali sekarang. Sementara itu, Yu Sangrong memasang senyum tipis di wajahnya saat dia berkata, kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya, kakak muda ketiga. Petik 2. Berkat ajaran guru, saya berhasil meningkat, jawab Duan Museng. Jumlah daunmu. Saya baru saja menumbuhkan daun ketiga. Petik 2. Selamat. Petik 2. Duan Museng berkata, Pan Zong memberitahuku bahwa basis kultivasimu telah disegel, meskipun aku tidak memiliki bakat, aku ingin berdebat denganmu, kakak senior kedua. Baru-baru ini, dia dengan ketat mengikuti instruksi gurunya dan berlatih di bawah air terjun tanpa menggunakan primal ki-nya. Satu-satunya hal yang dia butuhkan adalah mitra pelatihan. Tidak ada harapan untuk mencari orang tua di paviliun Samantua. Tanpa primal ki mereka akan pingsan dengan satu pukulan.
Tidak peduli seberapa keras dia berlatih, dia tidak merasa puas karena dia tidak memiliki lawan untuk menguji kemampuannya. Ketika dia mendengar bahwa kakak senior kedua telah kembali dengan basis budidayanya disegel, dia segera bergegas. Bahkan jika dia kemungkinan besar akan gagal, dia masih ingin mencoba. Hua Wudao berkata sambil menghela nafas, Duan Museng tetap ulet dalam menantang orang meskipun dia telah menderita banyak kekalahan, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Petik 2. Hua Yuexing bergumam, sepertinya tuan ketiga sudah lama tidak mencarimu untuk berdebat. Petik 2. Setelah mendengar ini, ekspresi Hua Wudao menjadi kaku saat dia terbatuk-batuk. Apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Petik 2. Sementara itu, Yu Sangrong mengukur Duan Museng dan dengan lembut berkata, izinkan saya untuk menyampaikan nasihat ini, kamu masih terlalu lemah. Petik 2. Bagaimana kamu tahu jika kamu bahkan belum pernah berdebat denganku? Duan Museng mengangkat Overlord Spear-nya dan menghantam tanah. Aku tidak akan memanfaatkanmu. Selama sesi sparring, saya tidak akan menggunakan Primal Ki. Petik 2. Saat ini, Zhu Honggong berjalan ke pintu masuk juga. Dia melambaikan tangannya. Kakak laki-laki tersayang, apa yang terjadi? Minggir, Old Eight. Duan Museng bahkan tidak melihat Zhu Honggong. Yu Sangrong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mendesah, terserah kamu. Dia mengangkat pedang panjang umur di tangannya. Semangat! Yu Sangrong menghunus pedang panjang umur. Dia memegangnya di tangan kirinya dan mengetuk penghalang. Penghalang segera terbelah. Dia berjalan keluar seolah tidak ada yang terjadi. Setelah melihat ini, Pan Litian mengangguk dan memberikan pujiannya. Seperti dugaanku. Petik 2. Maksud kamu apa? Ketika kedekatan antara senjata dan pemiliknya sempurna, pemiliknya akan memiliki kendali yang sangat tinggi dan tepat terhadapnya. Jika dia memiliki pengetahuan tentang formasi, dia dapat dengan mudah menemukan bukaan penghalang dan melewatinya, jelas Pan Litian. Dia telah membicarakan hal ini dengan Little Yuaner sebelumnya. Saat Yu Sangrong keluar dari gua, dia menuju ke Duan Museng. Jarak mereka hanya setengah kaki ketika dia berhenti di jalurnya. Dalam hal tinggi, Yu Sangrong sedikit lebih tinggi. Dia memiliki tubuh yang lebih ramping sementara Duan Museng lebih kekar. Berdiri begitu berdekatan, perbedaannya lebih terasa. Mereka yang terampil itu berani. Seperti itulah Yu Sangrong. Meskipun dia tidak memiliki Primal Ki sekarang, dia masih cukup berani untuk berdiri begitu dekat dengan Duan Museng. Seperti yang diharapkan, Duan Museng mundur selangkah. Dia menangkupkan tinjunya. Saya dengan rendah hati meminta instruksi Anda, kakak senior kedua. Petik 2. Tidak perlu basa-basi seperti itu dalam sesi perdebatan antara sesama murid. Yu Sangrong menikamkan pedangnya ke tanah saat dia dengan tenang menatap Duan Museng, terlihat benar-benar tidak terganggu. Saat melihat ini, entah bagaimana Duan Museng merasa kesal. Tanpa membuang-buang napas, dia mengangkat tombaknya dan mendorong ke depan. Teknik tombak dan teknik pedang serupa di alam. Teknik Divine One adalah teknik kultivasi yang dimaksudkan untuk pedang dan tombak. Memang, itu tidak biasa bagi seseorang untuk melepaskan kekuatan seperti itu dengan tombak tuan hanya menggunakan otot murni. Yu Sangrong tidak bergerak. Suara mendesing. Ujung tombak itu berkilau dingin saat mengarah langsung ke Yu Sangrong. Dia berbalik sedikit ke samping dan mengangkat tangannya. Bam! Yu Sangrong menangkap tombak tuan dengan tangan kosong. Yang lainnya kaget. Kamu benar-benar bisa melakukan itu. Kemudian, Yu Sangrong menarik. Duan Museng melompat ke depan sementara Yu Sangrong bergerak maju dengan serangan telapak tangan. Bam! Ekspresi Duan Museng berubah saat dia mundur dari benturan. Pada saat yang sama, Yu Sangrong berbicara perlahan, kekuatanmu lebih besar dari kemampuanmu, dan kamu kurang berpengalaman dalam pertarungan yang sebenarnya, kakak laki-laki, jalanmu masih panjang. Petik 2. Bab 338 Jalur Pedang Yu Sangrong. Lu Zhou mengangguk puas. Menurut pola ini, setiap kali dia bermeditasi pada tulisan surgawi 100 kali, dia akan mendapatkan satu gulungan tulisan surgawi terbuka. Namun, sistem kali ini tampak pelit. Dia hanya diberi, bagian 1, 100 pengulangan itu tidak singkat, yah, sejujurnya, dia bisa dengan mudah mencapai 100 pengulangan sekarang karena dia memikirkannya. Ledakan, 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 keributan keras bergema di luar. Sebelum Lu Zhou sempat bertanya apa yang sedang terjadi, sebuah suara terdengar. Master Pavilion, saya pikir Pak ke-8 telah mencapai terobosan. Petik 2. Baik, Lu Zhou berdiri perlahan dan berjalan keluar dari paviliun timur dengan tangan di punggung. Dalam hati, dia merasa tidak bisa berkata-kata. Mungkinkah murid-muridnya yang mampu berkeliaran dengan bebas di luar lebih mudah menerobos? Zhao Yue tinggal di gunung hampir sepanjang waktu. Dia juga menghabiskan banyak sesi mengajarinya setelah dia kembali ke Evil Sky Pavilion. Dia bahkan membersihkan racun dingin dari tubuhnya. Logikanya, dengan guru yang mengajar muridnya secara pribadi, dia seharusnya mendapat terobosan. Namun, Zhu Honggong,
Old Eight, mengalahkannya. Sedangkan di dalam Cave of Reflection, Zhu Honggong, Old Eight, sangat bersemangat. Ekspresi gembira dapat dilihat di wajahnya saat dia melihat avatar wawasan ratusan kesengsaraan yang telah melalui banyak kesulitan untuk dia bentuk. Meskipun avatar tersebut belum memiliki daun dan lebih pendek darinya, itu masih merupakan avatar 100 Tribulations Insight. Dia menemukan Golden Lotus yang botak enak dipandang. Terima kasih atas petunjuknya, kakak senior kedua. Zhu Honggong membungkuk dalam-dalam pada Yu Sangrong. Yu Sangrong duduk di bangku batu. Tangan kirinya ada di pedang panjang umur yang diletakkan di atas meja. Dia tersenyum tipis dan berkata, kamu berbakat untuk memulai. Meskipun metode kultivasi Anda sebelumnya salah, itu membantu Anda mengumpulkan banyak primal ki. Tunik Zen telah banyak membantu Anda juga. Petik 2. Kamu benar, kakak senior kedua, dalam hatiku, kamu yang terkuat. Zhu Honggong langsung beralih ke mode sanjungannya. Yu Sangrong meliriknya dan berkata dengan datar, begitukah? Zhu Honggong buru-buru berkata, saya tidak berbohong. Semua yang saya katakan berasal dari hati saya, kakak kedua, tolong jangan mengejek saya. Aku tidak mungkin membodohimu dengan otakku ini. Zhu Honggong masih menyanjung Yu Sangrong saat sebuah suara terdengar di udara. Salam, kakak kedua, itu tidak lain adalah Duan Museng. Dia berdiri di luar gua refleksi dengan tombak tuan di tangannya. Pada saat yang sama, Leng Luo, Hua Wudao, Hua Yuexing, Pan Litian, dan yang lainnya juga muncul di dekat gua refleksi. Mereka penasaran setelah mendengar keributan yang disebabkan oleh Pan Zong. Mereka telah tiba ketika Duan Museng. Hampir tidak mungkin bagi mereka untuk tidak ingin tahu tentang pendekar pedang jenius yang bakatnya mengejutkan dunia. Sebagai tamu, Duan Xing menjaga jarak dan mengawasi dari pinggir lapangan. Hampir tidak mungkin bagi mereka untuk tidak penasaran dengan pendekar pedang jenius yang mengejutkan dunia. Kakak muda ketiga, kamu tidak berubah sama sekali. Yu Sangrong muncul di dekat pintu masuk gua refleksi. Dia menyilangkan lengannya dan membalas salam. Duan Museng menangkupkan tinjunya ke arah Yu Sangrong lagi dan berkata, aku mendengar dari Pan Zong bahwa kamu ditangkap oleh Tuan dan dikurung di gua refleksi. Sebagai adik laki-laki Anda, hanya pantas bagi saya untuk mengunjungi Anda. Kata-katanya syarat dengan implikasi. Di permukaan, dia cukup hormat dan sopan. Namun, seseorang tidak bisa membantu tetapi merasa ada sedikit ejekan juga setelah mendengarkan kata-katanya. Pan Zong yang berdiri di dekatnya sedikit gemetar saat mendengar ini. Mengapa saya? Saya memberitahu semua orang karena kebaikan. Mengapa Pak Ketiga membuatnya terdengar seperti saya memiliki motif tersembunyi? Petik 1. Pan Litian meraih lengan Pan Zong. Dia bertanya dengan kesal, apa yang kamu takuti? Aku bukan, Pan yang berusia 0 tahun. Ini tuan kedua yang sedang kita bicarakan, kata Pan Zong, benar-benar tanpa kepercayaan. Aku tahu. Pan Litian berbalik untuk melihatnya. Apakah kamu tidak takut? Tidak juga, namun, siapa yang tidak dengan hormat takut pada seorang ahli? Pan Litian bertanya. Inilah pria yang membuat ketakutan terdengar puitis. Pan Zong memutar matanya tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Pan Litian telah menjelajahi negeri-negeri itu dan sering mengalami kematian. Dia bahkan pergi ke Black Forest. Bisa dipercaya jika Pan Litian mengatakan dia tidak takut. Dia telah menghabiskan beberapa waktu dengan Pan Litian sehingga dia telah mendengar Pan Litian membual tentang masa lalunya berkali-kali sekarang. Sementara itu, Yu Sangrong memasang senyum tipis di wajahnya saat dia berkata, kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya, kakak muda ketiga. Petik 2. Berkat ajaran guru, saya berhasil meningkat, jawab Duan Museng. Jumlah daunmu. Saya baru saja menumbuhkan daun ketiga. Petik 2. Selamat. Petik 2. Duan Museng berkata, Pan Zong memberitahuku bahwa basis kultivasimu telah disegel, meskipun aku tidak memiliki bakat, aku ingin berdebat denganmu, kakak senior kedua. Baru-baru ini, dia dengan ketat mengikuti instruksi gurunya dan berlatih di bawah air terjun tanpa menggunakan primal ki-nya. Satu-satunya hal yang dia butuhkan adalah mitra pelatihan. Tidak ada harapan untuk mencari orang tua di paviliun Saman Tua. Tanpa primal ki mereka akan pingsan dengan satu pukulan. Tidak peduli seberapa keras dia berlatih, dia tidak merasa puas karena dia tidak memiliki lawan untuk menguji kemampuannya. Ketika dia mendengar bahwa kakak senior kedua telah kembali dengan basis budidayanya disegel, dia segera bergegas. Bahkan jika dia kemungkinan besar akan gagal, dia masih ingin mencoba. Hua Wudao berkata sambil menghela nafas, Duan Museng tetap ulet dalam menantang orang meskipun dia telah menderita banyak kekalahan, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Petik 2. Hua Yuexing bergumam, sepertinya tuan ketiga sudah lama tidak mencarimu untuk berdebat. Petik 2. Setelah mendengar ini, ekspresi Hua Wudao menjadi kaku saat dia terbatuk-batuk. Apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Petik 2. Sementara itu, Yu Sangrong mengukur Duan Museng dan dengan lembut berkata,
Izinkan saya untuk menyampaikan nasihat ini, kamu masih terlalu lemah. Petik 2. Bagaimana kamu tahu jika kamu bahkan belum pernah berdebat denganku? Duan Museng mengangkat Overlord Spear-nya dan menghantam tanah. Aku tidak akan memanfaatkanmu. Selama sesi sparring, saya tidak akan menggunakan Primal Ki. Petik 2. Saat ini, Zhu Honggong berjalan ke pintu masuk juga. Dia melambaikan tangannya. Kakak laki-laki tersayang, apa yang terjadi? Minggir, Old Eight. Duan Museng bahkan tidak melihat Zhu Honggong. Yu Sangrong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mendesah, terserah kamu. Dia mengangkat pedang panjang umur di tangannya. Semangat! Yu Sangrong menghunus pedang panjang umur. Dia memegangnya di tangan kirinya dan mengetuk penghalang. Penghalang segera terbelah. Dia berjalan keluar seolah tidak ada yang terjadi. Setelah melihat ini, Pan Litian mengangguk dan memberikan pujiannya. Seperti dugaanku. Petik 2. Maksud kamu apa? Ketika kedekatan antara senjata dan pemiliknya sempurna, pemiliknya akan memiliki kendali yang sangat tinggi dan tepat terhadapnya. Jika dia memiliki pengetahuan tentang formasi, dia dapat dengan mudah menemukan bukaan penghalang dan melewatinya, jelas Pan Litian. Dia telah membicarakan hal ini dengan Little Yuaner sebelumnya. Saat Yu Sangrong keluar dari gua, dia menuju ke Duan Museng. Jarak mereka hanya setengah kaki ketika dia berhenti di jalurnya. Dalam hal tinggi, Yu Sangrong sedikit lebih tinggi. Dia memiliki tubuh yang lebih ramping sementara Duan Museng lebih kekar. Berdiri begitu berdekatan, perbedaannya lebih terasa. Mereka yang terampil itu berani. Seperti itulah Yu Sangrong. Meskipun dia tidak memiliki Primal Ki sekarang, dia masih cukup berani untuk berdiri begitu dekat dengan Duan Museng. Seperti yang diharapkan, Duan Museng mundur selangkah. Dia menangkupkan tinjunya. Saya dengan rendah hati meminta instruksi Anda, kakak senior kedua. Petik 2. Tidak perlu basa-basi seperti itu dalam sesi perdebatan antara sesama murid. Yu Sangrong menikamkan pedangnya ke tanah saat dia dengan tenang menatap Duan Museng, terlihat benar-benar tidak terganggu. Saat melihat ini, entah bagaimana Duan Museng merasa kesal. Tanpa membuang-buang napas, dia mengangkat tombaknya dan mendorong ke depan. Teknik tombak dan teknik pedang serupa di alam. Teknik Divine One adalah teknik kultivasi yang dimaksudkan untuk pedang dan tombak. Memang, itu tidak biasa bagi seseorang untuk melepaskan kekuatan seperti itu dengan tombak tuan hanya menggunakan otot murni. Yu Sangrong tidak bergerak. Suara mendesing. Ujung tombak itu berkilau dingin saat mengarah langsung ke Yu Sangrong. Dia berbalik sedikit ke samping dan mengangkat tangannya. Bam! Yu Sangrong menangkap tombak tuan dengan tangan kosong. Yang lainnya kaget. Kamu benar-benar bisa melakukan itu. Kemudian, Yu Sangrong menarik. Duan Museng melompat ke depan sementara Yu Sangrong bergerak maju dengan serangan telapak tangan. Bam! Ekspresi Duan Museng berubah saat dia mundur dari benturan. Pada saat yang sama, Yu Sangrong berbicara perlahan, kekuatanmu lebih besar dari kemampuanmu, dan kamu kurang berpengalaman dalam pertarungan yang sebenarnya, kakak laki-laki, jalanmu masih panjang. Petik 2. Bab 339 Kebanggaan yang tidak dibutuhkan. Duan Museng pada dasarnya kompetitif. Keinginannya untuk menang jauh lebih besar dari Yu Zhenghai atau Yu Sangrong. Kata-kata Yu Sangrong, secara alami, memprovokasi dia. Dia berteriak dengan marah saat dia mencengkeram Overlord Spear dengan kedua tangan, menjauh dari tanah, dan melompat ke udara. Tombak tuannya tampak hidup saat dia mengayunkannya. Sungguh pemandangan yang mengesankan untuk dilihat. Yu Sangrong menghindar dan mundur. Swoosh, swoosh, swoosh. Ujung tombak secara konsisten jatuh kurang dari setengah inci sebelum mencapai Yu Sangrong. Duan Museng mengayunkan Overlord Spear dengan ganas. Bayangan tombak mulai muncul. Yang lainnya berseru kaget. Duan Museng mampu memegang Overlord Spear dengan kecepatan seperti itu hanya dengan kekuatannya saja. Dia telah meningkat pesat dari pelatihannya di bawah air. Yang lain hanya dipenuhi dengan pujian untuknya. Overlord Spear bergerak lebih cepat. Bayangannya mulai tumpang tindih. Hua Wudao mengangguk. Ini adalah 100 serangan dari lapangan terang dari teknik Divine One Tuan Tombak, 100 bayangan tombak dapat disulap sekaligus. Jika dia menggunakannya dengan Primal Ki-nya, dia bisa menembus segel 4 skrip 6. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari Penatua Hua. Anda benar-benar berpengetahuan luas. Saya telah tercerahkan. Petik 2. Hua Wudao merasa tidak nyaman dengan kata-kata ini. Bagaimana mungkin dia tidak berpengetahuan luas dalam hal ini? Dia telah kehilangan hitungan berapa kali dia menyaksikan 100 serangan di lapangan yang panas beraksi. Untuk beberapa saat, dia bahkan bermimpi tentang bayang-bayang Overlord Spear yang menusuk saat dia sedang tidur. Pada akhirnya, dia berkata, langkah selanjutnya setelah 100 serangan di lapangan yang panas adalah 1000 gelombang, sepertinya lawan Duan Museng sedikit meremehkannya. Petik 2. 1000 gelombang. Segera setelah suara Hua Wudao memudar, 100 bayangan tombak Tuan Tombak menghilang. Duan Museng melompat dan memunculkan bayangan tombak di udara.
Yang lain masih berasumsi bahwa Yu Sangrong akan membayar karena meremehkan lawannya ketika dia tersenyum dan mengayunkan pedang panjang umurnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dengan kecepatan yang lebih cepat, gerakan yang lebih ekstrim, dan bayangan pedang yang lebih memalukan, Yu Sangrong menanggapi dengan baik. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh bergema di udara saat dua senjata tingkat surga bertabrakan. Bunga api terbang kemana-mana. Setiap ayunan pedang menangkis tombak tuan. Setiap serangan pedang itu tepat dan tanpa celah. Bam! Pukulan pedang terakhir berasal dari bawah. Itu bertemu dengan ujung Overlord Spear dengan gerakan menebas. 1000 gelombang dipukul mundur sebelum selesai. Duan Museng melakukan jungkir balik di udara. Saat kakinya menyentuh tanah, dia meluncur mundur dari momentum. Setelah mengambil puluhan langkah mundur, dia menabrak dinding batu dengan keras. Puing-puing berjatuhan dari formasi alam. Kedua lawan berhenti menyerang. Ini adalah dua jurus terkuat Duan Museng. Namun, mereka sangat rapuh di hadapan Sangrong. Duan Museng merasa sulit untuk menerimanya. Mereka yang menyaksikan adegan ini diam. Mereka dikejutkan oleh langkah Yu Sangrong yang tampaknya sederhana. Ini terutama berlaku untuk Pan Litian, Leng Luo, dan Hua Wudao. Orang biasa akan fokus pada keriuhan sementara para profesional akan memperhatikan keterampilannya. Mereka bisa tahu betapa terampilnya dengan pedang Yu Sangrong. Duan Museng mencengkeram tombak tuannya, tidak mau menyerah. Dia menatap Yu Sangrong yang memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya dan dipenuhi dengan keinginan untuk menyerangnya lagi. Yu Sangrong berkata, menyerah. Dia berbalik dan mengembalikan pedang panjang umurnya ke sarungnya. Kemudian, dia menambahkan, ini tidak ada artinya. Petik 2. Bagaimana ini tidak berarti? Duan Museng bingung. Jika dia harus mengalah setiap kali dia bertemu dengan seorang ahli, bagaimana dia bisa berkembang? Yu Sangrong tersenyum tipis tanpa menjelaskan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia melihat ke arah penonton. Apakah tidak ada satu orang pun yang dapat melihat apa yang sedang terjadi di sini? Apakah tidak ada orang yang akan melangkah maju untuk menghalangi orang bodoh ini? Akhirnya, Hua Wudao berkata, Duan Museng, sudah cukup. Kamu pikir aku tidak bisa mengalahkan kakak kedua juga, Penatua Hua? Duan Museng bertanya dengan sedih. Hua Wudao terbatuk 2 kali sebelum dia menjawab, apakah itu keterampilan pedang atau tombak, semua keterampilan tuan kedua dimaksudkan untuk membunuh. Mereka telah ditempa melalui pertempuran hidup dan mati, tanpa temperamen dan pengalaman yang cukup. Anda tidak akan bisa mengalahkan Mr. Second tidak peduli berapa lama Anda berlatih di bawah air terjun. Petik 2. Pengalaman menyikat bahu dengan kematian bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dari kelas atau debat. Leng Luo mengangguk dan berkata, itu benar. Petik 2. Pan Litian menimpali juga, saya setuju. Petik 2. Yang lain memandang orang tua dari paviliun zaman tua dengan skeptis. Biasanya, orang-orang tua ini akan memanggil para murid dengan nama mereka. Namun, mereka memanggil Yu Sangrong sebagai tuan kedua. Bukankah ini diskriminasi? Duan Museng mencemooh dan berkata, aku tidak akan bertaruh. Dia tiba-tiba mengangkat tombaknya dengan mendominasi dan meluncurkan serangan yang lebih intens. Yang lainnya berseru kaget. Mereka tidak menyangka Duan Museng menyerang begitu tiba-tiba. Yu Sangrong tersenyum tipis. Dia berbalik ke samping sedikit dan dengan lembut berkata, terlalu lambat. Petik 2. Tusukan tombak itu sangat cepat. Yang lain merasa pusing saat mereka mencoba mengikuti gerakan tombak. Swoosh, swoosh, swoosh. Tombak tuan mengaduk awan debu. Angkat. Yu Sangrong mengangkat lengannya. Dia tidak mundur. Sebagai gantinya, dia tiba-tiba menerjang ke depan. Duan Museng tidak punya pilihan selain mundur. Jika tidak, Overlord Spear akan terlalu panjang untuk digunakan. Saat Duan Museng mundur, Yu Sangrong bergerak mendekat dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan Duan Museng. Duan Museng mundur lagi. Swoosh. Duan Museng mengangkat tombaknya dan mengarahkannya ke udara saat dia mengayunkan lengannya. Tidak buruk. Sayangnya, Anda terlalu lambat. Yu Sangrong sudah berada di sisi Duan Museng. Yang lain menggelengkan kepala dan mendesah tak berdaya. Inilah perbedaan antara langit dan bumi. Tepat ketika yang lain mengira Duan Museng akan segera dikalahkan, dia meledak dengan Primal Ki. Ledakan. Primal Ki beriak ke sekitarnya. Basis budidaya Yu Sangrong telah disegel. Dampaknya mendarat padanya tepat menyebabkan dia tergulung kembali seperti proyektil yang ditembakkan. Suara mendesing. Yu Sangrong tampak tenang, tetapi ki dan darahnya melonjak. Keterampilan murni adalah apa yang membuatnya tampak kurang babak belur dari yang sebenarnya. Faktanya, dia tampak percaya diri dan santai bahkan ketika dia dikirim terbang kembali. Ding! Menghukum Yu Sangrong. Hadiah, 300 poin prestasi. Petik 2. Seluruh adegan terdiam. Jelas, Duan Museng telah melanggar aturan. Dia telah menggunakan Primal Ki. Pada saat ini, Duan Museng sepertinya telah layu.
Dia telah kehilangan keinginan untuk terus berjuang. Dia benar-benar malu pada dirinya sendiri. Bahkan ketika dia menggunakan primal ki-nya, dia masih tidak bisa mengalahkan Yu Sangrong, yang dia lakukan hanyalah mengirim Yu Sangrong terbang kembali. Apalagi yang bisa dia katakan? Yang lemah hanya akan mencari alasan untuk diri mereka sendiri. Suasananya sedikit mencekam. Tidak ada yang tahu bagaimana ini akan berakhir. Setelah hening beberapa saat, Duan Museng menghampiri Yu Sangrong dan membungkuk hormat. Kakak kedua, aku bersikap kasar. Ini masalah sepele, kata Yu Sangrong. Dia tidak menentang Duan Museng. Yang lainnya merasa tidak berdaya. Jika Duan Museng tidak bisa mengalahkan Yu Sangrong, maka yang lain pasti tidak memiliki kesempatan. Pada saat ini, sebuah suara yang dipenuhi dengan keraguan terdengar dari belakang kerumunan. Apakah itu yang disebut jalur pedangmu? Kerumunan itu berpisah. Mereka mundur dan membungkuk. Master Pavilion, senior tua, Lu Zhou berjalan dengan tangan di punggungnya saat dia menyapu pandangannya ke semua orang. Kemudian, dia menghampiri kedua muridnya. Wajah Duan Museng jatuh. Dia segera berlutut dan berkata, "Guru, saya telah melakukan kesalahan. Saya hanya mencoba berdebat dengan kakak senior kedua." Petik 2. Yu Sangrong memasang ekspresi arogan di wajahnya dan tetap diam. Di gua refleksi, Zhu Honggong berlutut dan menyapa Lu Zhou. "Salam, Tuan. Berkat instruksi Anda, saya beruntung dan memasuki ranah kesengsaraan Divinity baru lahir. Saya sekarang memiliki avatar 100 Tribulations Insight." Petik 2. Lu Zhou melirik Zhu Honggong. Berita itu mengejutkannya. Dalam 3 bulan, Zhu Honggong tidak hanya berhasil memadamkan energi yang mengamuk di tubuhnya, tetapi dia juga memasuki alam kesengsaraan Divinity baru lahir. Itu bukan prestasi kecil. Dia dengan santai melambaikan tangannya, dan penghalang itu lenyap, menunjukkan Zhu Honggong bebas untuk meninggalkan gua refleksi. Zhu Honggong sangat gembira. Dia bersujud dan berkata, "Terima kasih, Tuan. Anda benar-benar murah hati, dan kekuatan Anda tidak mengenal batas. Semoga kamu hidup selamanya." Petik 2. Sungguh usaha sanjungan yang terang-terangan. Mereka yang mendengarnya merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Seberapa tidak tahu malu Zhu Honggong sehingga dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu tanpa mengubah ekspresinya. Lu Zhou sangat senang saat melihat kesetiaan Zhu Honggong meningkat. Zhu Honggong meninggalkan gua refleksi dan berjalan ke sisi lain. Lu Zhou memandang Yu Sangrong. Nama, Yu Sangrong identitas, bangsawan manusia, alam kesengsaraan Divinity baru lahir terbatas. Ini adalah informasi yang dia peroleh saat pertama kali bertemu Yu Sangrong. Dia tidak tertarik atau terkejut dengan ini. Yu Sangrong merasa aneh dengan tatapan Lu Zhou. Dia menunduk dan berkata, "Guru." Lu Zhou menghadapi Yu Sangrong dan melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dia menangkupkan tinjunya pada Yu Sangrong dan berkata, "Aku tidak layak." Petik 2. Yu Sangrong tercengang.